Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya mengenai pembahasan soal TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi beberapa soal berkaitan dengan jejaring kerja. Nah, jadi tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan jejaring kerja ya, karena kita akan bahas jejaring kerja. Nah, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi, ciri-ciri dari soal jejaring kerja itu adalah teman-teman sekalian akan dikasih sebuah kasus yang melibatkan antara kita pribadi dengan teman kita di satu tempat ya, atau bisa saja teman di luar pekerjaan, misalnya teman kampus dan lain sebagainya, tetapi kita punya interaksi dengan mereka. Jadi biasanya bentuk soalnya seperti itu ya. Jadi ada kasus yang melibatkan kita dengan orang lain, apakah itu berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai misalnya di kantor sebagai pegawai atau misalnya sebagai mahasiswa. Nah, untuk menjawab soal jejaring kerja itu, kita harus mampu membangun dan membina hubungan. Jadi bagaimana hubungan kita bangun, kita bina, tetapi tetap bekerja sama, kemudian berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain ya secara efektif. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung saja lihat ke bentuk soal-soalnya seperti apa. Nah, misalnya nomor 1. Dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting karena menurut pandangan saya seorang mitra kerja adalah. Nah, ini pasti berkaitan dengan jaring kerja ya, karena ada mitra kerja di sini. Ada mitra kerja. Nah, teman-teman tahu kan bahwa soal TKP jawabannya itu adalah tidak ada yang benar atau salah. Tapi mana jawaban yang paling benar itu skornya 5. Kemudian secara berurutan 4, 3, 2 dan 1. Nah, soal TKP, dalam menjawab soal TKP itu sebenarnya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Menurut kita tindakan seperti apa yang paling bagus, nah itulah jawaban yang menurut kita paling kita pilih. Nah, setiap orang pasti berbeda-beda persepsinya. Ataupun misalnya masing-masing tempat pekerjaan itu punya SOP tersendiri, berbeda-beda. Nah, makanya bisa saja ketika menjawab soal itu juga berbeda-beda cara mereka dalam memilih yang mana jawaban yang paling benar. Nah, menurut kita nih mitra kerja itu seperti apa sih? Apakah teman berbagi dan bertukar pendapat, teman mengembangkan usaha, teman untuk berbagi modal sebagai pengingat ketika kita membuat keputusan, atau sebagai pendorong untuk kemajuan? Nah, karena ini teman-teman sekalian bentuknya adalah kuis. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengakses ini untuk latihan. Silahkan pilih satu jawaban kemudian disubmit ya. Karena kebetulan ini adalah sesi pembahasannya, jadi kita langsung saja nih untuk pembahasannya seperti apa. Jadi mitra itu adalah menurut saya itu teman berbagi dan bertukar pendapat. Jadi untuk membangun sebuah kerjasama, ingat kerjasama ya, berkolaborasi, berkomunikasi yang baik. Nah, makanya teman kerja itu berbagi dan bertukar pendapat. Di pendorong untuk kemajuan itu juga benar, tapi saya kasih poin 4. Kemudian di poin D sebagai pengingat saya ketika salah membuat keputusan, ya itu juga benar. Poin 3, teman mengembangkan usaha, ya benar juga. Poin 2,
teman untuk berbagi modal. Sebenarnya kurang bagus ya, bukan hanya berbagi modal saja ya. Satu, saya lebih sependapat dengan berbagi dan bertukar pendapat. Berbagi ini banyak sekali maknanya ya. Bekerja sama itu masuk dalam kategori berbagi juga. Kemudian saling menguntungkan, berkomunikasi yang baik itu masuk juga dalam kategori jejaring kerja, membangun jejaring kerja yang baik dan benar. Oke, kita lanjut di nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebagai sebuah wedding organizer, saya mendapatkan klien yang meminta pernikahan dalam budaya asal mereka yang sepertinya susah untuk didapatkan. Baju dan alat-alat lainnya karena sangat jauh dari tempat saya tinggal. Nah, kita ini kan wedding organizer, kemudian kita punya klien. Berarti klien ini adalah jejaring kerja kita, teman kerja kita sebenarnya. Nah, soal ini sebenarnya kalau dilihat sekilas itu juga masuk pelayanan ya. Tapi menurut saya lebih condong kepada jejaring kerja. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan permasalahan seperti ini? A. Menyarankan mereka untuk menggunakan baju adat tempat tinggal saat ini saja yang lebih mudah didapatkan. B. Menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat resepsi pernikahan. C. Memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. D. Memenuhi semua permintaan mereka yang menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan dengan syarat semua baju dan alat perpisahan oleh mereka. Dan E. Menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Nah, ketika kita mendapatkan permasalahan seperti ini sebenarnya juga masuk dalam kategori pelayanan ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada klien kita. Nah, kemudian tetapi di satu sisi berhubungan juga dengan jejaring kerja. Nah, menurut saya di sini kita lihat jawabannya. Jadi menurut saya yang paling benar itu adalah bagian E. Tentu kita akan komunikasikan dengan wedding organizer dari daerah asal klien kita, kemudian untuk membantu. Jadi kita di sini gimana kita berkomunikasi dan bekerja sama, berkolaborasi sesama wedding organizer. Nah, kita lihat memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. Boleh, karena itu lebih bagaimana memuaskan klien. Tapi di satu sisi itu akan memberatkan kita ya, Makanya saya kasih poin 4. Kemudian bagian D, memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan dengan syarat semua baju dan alat dipersiapkan oleh mereka. Nah, kalau seperti ini jadinya tuh kita tidak profesional, kita tidak memberikan pelayanan maksimal ya, karena sangat jarang bagi saya kasus-kasus di mana klien kita yang harus menyiapkan baju dan peralatan sebagainya itu bagi saya agak susah bagi klien untuk memenuhi hal itu. Makanya saya kasih poin 3. Kemudian menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat resepsi pernikahan. Ini tidak bisa juga ya. Tidak bisa kita langsung seperti itu karena bagaimanapun ini kepuasan dari klien. Tapi boleh saja kita menyarankan, tapi menurut saya kurang efektif. Kemudian menyarankan mereka untuk menggunakan baju adat tempat tinggal saat ini saja yang lebih mudah didapatkan. Boleh kita memberikan saran, tetapi menurut saya agak kurang bagus ketika kita menyarankan mereka untuk menggunakan baju yang mudah kita dapatkan. Jadi intinya di sini menurut saya soal ini kombinasi antara pelayanan dengan jejaring kerja. Pelayanannya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada klien kita.
Kemudian jejaring kerjanya adalah bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan wedding organizer lainnya supaya permasalahan kita bisa terselesaikan. Jadi makanya saya kasih poin tertinggi. Kita lanjut. Kantor tempat saya bekerja meminta laporan harian secara online, sementara saya bekerja di lapangan yang kadang terkendala sinyal untuk melakukan kegiatan ini. Saya akan. Nah, ketika teman-teman dihadapkan seperti kasus seperti ini, nah pasti di teman-teman itu pikirannya adalah teman ya, teman jejaring kerja teman kerja kita. Ya siapa tahu ada yang bisa membantu. Nah, makanya soal ini saya masukkan dalam kategori jejaring kerja. Apa yang harus dilakukan ketika misalnya kita diminta untuk memberikan laporan secara online, tetapi kita lagi terkendala sinyal. Nah, bagi saya solusi yang terbaik adalah meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan saat sinyal sedang bagus. Jadi kita akan minta kelonggaran dulu. Ini sebenarnya masuk di jaring kerja juga ya. Bagaimana kita berkomunikasi baik dengan atasan, bekerja sama, ya, berbagi informasi, membina hubungan. Jadi kita meminta secara baik-baik kelonggaran kepada atasan agar kita diberi kesempatan untuk melaporkan pada saat sinyal yang bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa lagi diberikan kelonggaran, artinya harus secepat mungkin. Nah, perlu meminta teman yang berada di lokasi dengan sinyal yang bagus untuk dapat melaporkan kegiatan harian harian kita ya ke kantor misalnya. Jadi di sini memang penting sekali membangun sebuah komunikasi baik kepada teman, karena ketika kita mendapatkan permasalahan nantinya itu teman bisa membantu ya. Jadi di sini saya kasih poin 4. Jadi teman kita ini yang akan melaporkan kegiatan harian kita secara online ke kantor. Nah, kita lihat di bagian E, saat sedang berada di tempat dengan sinyal jelek, saya menunda laporan pada keesokan harinya. Tidak bisa ya, karena siapa tahu pimpinan itu butuh kepastian. Makanya lagi-lagi komunikasi dalam hal ini. Berbagi informasi dan membina hubungan. Kalau misalnya kita melakukan seperti ini di bagian E ini, menunda laporan nanti di keesokan harinya, itu bisa saja hubungan kita dengan atasan kurang baik karena kita semacam tidak hormat kepada atasan, kemudian tidak menghargai mereka. Nah, lagi-lagi komunikasikan dulu supaya atasan itu ada kepastian. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan sesuai ketentuan kantor. Boleh, tetapi agak kurang tepat. Nah, lebih baiknya kalau kita komunikasikan dulu permasalahan kita. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan secara manual itu saya kira kurang tepat juga ya. Jadi poin tertinggi adalah B. Menurut saya kunci utama keberhasilan sebuah tim dalam dunia kerja adalah, nah, gimana nih, apa kuncinya keberhasilan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan yang melibatkan tim? Nah, kita lanjut, lihat saja apa jawabannya. Bagi saya intinya adalah semangat bersama dan untuk meraih keberhasilan. Jadi kalau sudah semangat bersama, pasti kerjasamanya, kolaborasinya itu akan bagus. Kemudian saling berbagi informasi, ya, kemudian saling membina hubungan. Semangat bersama. Jadi kita punya semangat bersama-sama untuk mencapai keberhasilan. Kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja keras boleh bisa juga. Tapi saya lebih memilih yang poin D, karena itu di sini ada meraih keberhasilan. Kemudian untuk kesamaan visi dan misi antara anggota tim boleh juga, tapi bukan faktor utama ya, karena kadangkala bisa saja meskipun beda visi misi, tetapi kalau punya semangat bersama untuk meraih keberhasilan itu akan lebih maksimal lagi. Pimpinan yang tegas
tidak hanya pimpinan yang tegas menurut saya ya, tapi lebih kepada pimpinan dan kita semua anggotanya. Ini saya kasih skor 2. Kemudian koneksi dan komunikasi yang baik antar anggota tim. Ya, memang sih mendukung koneksi dan komunikasi, tapi itu bagian terkecilnya dalam sebuah tim. Oke. Lanjut, menurut saya cara paling mudah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan jaringan kerja yang berkompeten adalah kita mau mencari jaringan kerja, network yang berkompeten. Nah, menurut saya pribadi sebenarnya ada berbagai cara sih kalau kita mau mencari jaringan kerja. Itu bisa mencari dari alumni tempat saya kuliah. Biasanya kalau kita cari dari alumni kita, itu kita sudah tahu bagaimana track recordnya, bagaimana perilaku dan lain sebagainya, visi misinya, sehingga kita lebih tahu ya. Tapi ini menurut saya pribadi ya, bisa saja teman-teman untuk mencari teman atau jaring kerja yang kompeten bisa saja mencari di lingkungan yang profesional. Misalnya seperti saya ini, bidang saya adalah fisika, berarti saya akan cari jaring kerja misalnya di Himpunan Fisikawan Indonesia, karena di situ ada lingkungan profesional. Bisa saja seperti itu. Kemudian, tetapi bagi saya agak kurang ya, karena itu dalam skala luas agak sulit untuk berkomunikasi. Nah, lebih mudah menurut saya mencari dari alumni tempat kita kuliah dulu. Apalagi kalau misalnya satu kelas, ya, satu jurusan dan sebagainya. Mencari dari kelompok minat yang sama dengan saya bisa juga. Tapi kalau punya minat, tapi belum tentu berkompeten ya. Mencari dari lingkungan keluarga akan memudahkan komunikasi, tapi belum tentu berkompeten. Mencari dari lingkaran pertemanan dekat belum tentu juga berkompeten. Jadi lebih ke ini nomor 5. Anda harus bekerja dalam suatu tim yang sebagian besar anggotanya tidak sesuai dengan harapan Anda. Bagaimana Anda akan bekerja? Nah, ini nih permasalahan kita ketika kita kerja itu, kadangkala tim kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu kalau bagi saya itu tetap berusaha bekerja secara profesional. Pekerjaan kita diselesaikan, tetap menjalin komunikasi dengan anggota tim kita, membagi pekerjaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi tetap berusaha bekerja secara profesional. Itu menurut saya poin yang paling besar. Mengajak anggota tim untuk lebih kompak dalam menyelesaikan tugas, ya benar juga. Ya, bagaimana ini saling mengajak ke dalam hal-hal yang lebih baik supaya pekerjaan itu bisa terselesaikan. Boleh. Poinnya saya kasih 4. Kemudian menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap anggota tim, ya memang sih harus diterima. Tetapi ini bagi saya tidak ada actionnya. Jadi hanya sekedar menerima kekurangan, tidak ada tindakannya, itu kurang bagus juga. Kalau di poin di bagian C dan D itu ada actionnya, itu berusaha bekerja dan mengajak anggota tim untuk kompak, ada actionnya. Bekerja dengan setengah hati di sini tidak profesional ya, tidak bekerja secara maksimal, tidak berkolaborasi dengan baik, ya, tidak membina hubungan dengan baik. Itu sangat kurang bagi saya. Membagi tugas masing-masing anggota sesuai kemampuannya, tidak bisa juga kita langsung bagi tugas, ya tidak bisa. Tetapi perlu usaha dari kita sendiri, kemudian bagaimana kita mengajak tim untuk lebih kompak. Oke. Lanjut, nomor selanjutnya. Sebagai pimpinan perusahaan yang sedang berkembang, Anda dianggap kurang mampu oleh beberapa karyawan yang tidak menyukai Anda. Tindakan Anda gimana nih? Kita pimpinan tapi tidak disukai oleh anggota. Padahal perusahaan kita ini sedang berkembang. Artinya kita punya keberhasilan sehingga perusahaan kita ini berkembang.
Tapi kok kita tidak disukai oleh karyawan, apa yang harus kita lakukan? Bagi saya pribadi adalah tentu akan saya panggil karyawan itu dan meminta alasan kenapa tidak menyukai. Bisa saja ada alasan dari mereka, bisa dipertimbangkan dan bisa menjadi semacam perbaikan, saran dan kritik yang membangun untuk supaya kita bisa lebih baik lagi. Jadi saya kasih poin 5. Menunjukkan kepada karyawan yang tidak menyukai Anda bahwa Anda mampu. Ya, menurut saya di sini sebenarnya Anda sudah mampu. Cuma gimana caranya supaya karyawan Anda itu jadi ini kurang solutif, kurang memberikan solusi. Ya, baiknya kita harus panggil dulu. Siapa tahu mereka tidak suka karena hal-hal pribadi, bukan berhubungan dengan pekerjaan. Nah itu, makanya lebih baik kita panggil. Di sini saya kasih poin 4. Memanggil dan mengumpulkan karyawan untuk selalu menjaga kekompakan agar perusahaan semakin berkembang. Boleh juga. Tetapi di sini sudah memanggil dan mengumpulkan karyawan. Tetapi kalau menurut saya lebih bagus itu beberapa karyawan saja yang tidak suka ke kita itu saja yang dipanggil. Alasannya apa? Kenapa tidak suka? Seperti itu. Kemudian menegur dan mengingatkan beberapa karyawan supaya tidak menganggap Anda tidak kurang baik juga. Langsung menegur. Padahal bisa saja kekurangan itu ada pada diri kita sebagai pimpinan. Itu kurang bagus. Memecat ini sangat tidak bagus ya. Jangan dilakukan. Oke, jadi poinnya terbesar adalah di bagian D. Kemudian dalam sebuah organisasi kepemudaan yang Anda pimpin, ada salah satu anggota yang bermasalah dengan anggota yang lain dan berpotensi merusak keharmonisasian organisasi. Apa yang Anda lakukan? Nah, kita sebagai pimpinan nih, ada anggota kita yang bermasalah dengan anggota lainnya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa mengganggu kelancaran keharmonisan organisasi. Apa yang akan kita lakukan? Dan menurut saya, kita menegur dan menyarankan kedua anggota untuk saling introspeksi diri dengan tujuan keduanya menyadari kesalahan. Jadi kita panggil kedua-duanya, kemudian kita tegur, minta untuk saling introspeksi diri, supaya kedua-duanya saling menyadari, di mana kesalahannya. Nah, di sini nih saya kasih poin tertinggi karena ada saling introspeksi diri dan menyadari kesalahannya. Kalau di poin E, menegur dan menyenangkan kedua anggota tersebut untuk segera berdamai karena bisa berpengaruh dalam organisasi. Kurang bagus ya, kalau hanya menegur saling berdamai itu kurang bagus. Tetapi lebih bagus kalau kita gali di mana permasalahannya, kemudian meminta introspeksi diri. Nah, itu yang lebih bagus. Kalau poin 4 nih langsung untuk segera berdamai, saya kira kurang maksimal. Kemudian membiarkan saja dan meminta anggota lain untuk tidak terpengaruh, salah. Ini sangat kurang baik. Kalau dibiarkan bisa saja akan merusak organisasi. Mengeluarkan kedua anggota karena membuat masalah dengan berselisih sama anggota. Lebih salah lagi ya. Ini tidak ada solusi yang baik. Kita tidak membina hubungan, tidak bekerja sama, tidak berbagi informasi, dan tidak berkolaborasi secara efektif. Ya, apalagi poin 1. Ya, sama saja dengan poin 2 tadi ini. Yang A dengan C ya. Itu sama saja. Itu sangat kurang bagus. Dalam sebuah kelompok kerja, Anda memiliki 7 anggota kelompok. Di antara seluruh anggota kelompok tersebut, ada salah seorang anggota yang selalu menjadi penghalang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan perusahaan. Apa yang harus Anda lakukan? 7 anggota kelompok, 1 sering bermasalah. Ya, kalau dibiarkan, bahaya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagi saya pribadi, tentu berbicara baik-baik mengapa dia selalu menjadi penghalang. Jadi kita komunikasikan dengan baik-baik. Kita bina hubungan dengan baik-baik. Ya.
melaporkannya pada pimpinan perusahaan kurang tepat. Kalau langsung dilaporkan, ya, itu sangat akan merusak hubungan kita dengan yang lainnya. Memaklumi bahwa itulah dinamika yang terjadi dalam satu kelompok, tidak solusif, tidak ada tindakan, tidak ada action, kurang bagus. Gerak langkah orang tersebut perlu diperhatikan, diwaspadai, kurang bagus juga, ya. Tidak membina, langsung kita menjudge secara negatif orang itu, tidak membangun, membina hubungan dengan baik, tidak berkomunikasi dengan baik terlebih dahulu, itu kurang bagus. Orang tersebut harus segera disingkirkan. Wah, sangat tidak bagus ya, sangat tidak baik. Jadi poin tertinggi ya. Lanjut, seorang teman meminta saya untuk membantunya mengerjakan tugasnya. Sikap saya adalah, nah gimana nih? Kalau ada teman minta kita untuk membantu pekerjaannya. Di satu sisi kita harus profesional. Pekerjaan kita ya pekerjaan Anda. Tapi di satu sisi kita juga perlu membangun jejaring kerja yang baik, komunikasi yang baik, hubungan yang baik, kerjasama yang baik. Nah, gimana nih kalau ada seperti ini? Kalau saya pribadi adalah tentu saya nasihati ya, menasihati dulu secara baik-baik agar mengerjakan tugasnya dengan sendiri. Nah, karena di nomor ini tidak disebutkan ada tidak masalah dengan teman kita, misalnya kalau dia sakit, nah itu boleh saja kita membantu pekerjaannya. Tapi karena di sini tidak disebutkan alasan teman kita ini apa, berarti kita menganggap bahwa teman kita itu dalam keadaan baik, ya. Jadi lihat juga soalnya. Nah, jadi dalam keadaan baik, makanya kita nasihati. Nah, dengan menasihati ini itu sudah menunjukkan bagaimana kita berjejaring kerja yang baik. Karena tetap kita membina hubungan secara baik-baik. Poin D, membantu sebisa saya, kurang bagus. Ya, itu kan pekerjaan dia ya. Dan dia juga dalam keadaan normal untuk mengerjakan. Sangat kurang bagus ya menurut saya. Boleh, kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya dia lagi sakit atau apa. Kemudian tidak mau membantu karena itu bukan usaha saya. Kurang bagus juga. Itu artinya kita tidak membina hubungan dengan baik. Tidak bekerja sama dengan baik. Ya, ini bisa merusak hubungan kalau seperti itu. Kemudian poin 2, menolak karena saya tidak pernah memintanya mengerjakan tugas. Salah, kurang tepat ya. Kalau langsung menolak tidak baik juga. Kemudian membantunya dengan meminta imbalan, wah lebih parah lagi ya. Jadi kurang bagus. Jadi poin yang paling tinggi itu adalah P. Oke. Nah, itulah teman-teman sekalian pembahasan beberapa soal berkaitan dengan jejaring kerja. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa mengerjakan soal TKP itu sebenarnya susah-susah gampang. Ya, kembali ke kita masing-masing, kembali ke pengalaman kita seperti apa. Ketika kita punya pengalaman di kantor, pasti sudah ada SOP-nya. Ketika dapat permasalahan seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, kembali ke apa ya, saya ingin mengatakan menurut kita jawaban yang terbaik seperti apa. Nah, baik, itulah sedikit pembahasan soal TKP untuk jejaring kerja. Jika teman-teman ingin memberikan, siapa tahu ingin berkomentar atau memberikan jawaban, kalau menurut saya seperti ini nih, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.